What is that? The storm? No, that's not a storm. Allison! Grab onto something! 5 tahun sembunyi di bunker Greenland, keluarga John mengira mereka selamat. Tapi kedamaian itu berakhir saat gempa dahsyat menghancurkan bunker mereka. Kini, mereka terpaksa keluar menuju permukaan bumi yang sudah jadi neraka radiasi. Dunia lama sudah mati, peradaban berganti dengan badai maut dan manusia yang saling memangsa. Satu-satunya harapan mereka adalah sebuah kawah misterius di Prancis yang katanya punya udara bersih. Tapi jalan menuju ke sana gila. Mereka harus menyeberangi Selat Inggris yang mengering dan lolos dari kejaran pasukan brutal di Liverpool. Bukan cuma alam yang ingin membunuh mereka, tapi juga sesama penyintas. Pertanyaannya, apakah kawah di Prancis itu benar-benar surga terakhir atau cuma jebakan maut yang sengaja dibuat untuk memancing manusia yang tersisa? Greenland Migration bakal jadi film survival paling intens tahun ini. Kalian tim yang percaya kawah itu nyata atau cuma mitos? Komen di bawah dan subscribe buat update film terbaru 2026. Alur dibuka dengan kilas balik tragedi tahun 2020, di mana benda langit raksasa berjuluk Clark menghantam daratan dan melenyapkan mayoritas penghuni planet ini. Namun, penderitaan tidak berhenti saat tabrakan itu usai. 5 tahun berselang, sisa-sisa reruntuhan Clark yang masih tertahan di angkasa terus menghantui, sesekali jatuh bak hujan api yang kembali menyiksa permukaan. Demi menyambung nyawa, para penyintas mengorganisir diri dalam faksi-faksi kecil. Di sudut Greenland yang kini gersang, radiasi telah mengubah wajah alam menjadi tanah yang terpanggang. Walau situasi tampak mustahil, secercah harapan tentang adanya wilayah subur di bagian dunia lain tetap dipelihara oleh sebagian kecil dari mereka. Untuk melindungi diri, komunitas di Greenland memilih menetap di bawah tanah dalam sebuah tempat perlindungan yang kokoh. Di sana, setiap individu memikul tanggung jawab spesifik agar roda kehidupan kelompok tidak terhenti. Perhatian kita beralih pada sosok pria bernama John. Kita melihatnya berdiri di atas tanah yang menghitam akibat paparan energi radioaktif. Berbekal kostum pelindung khusus, John menjadi mata dan telinga bagi komunitasnya. Tugasnya berat, menyisir puing-puing peradaban untuk mengumpulkan sisa-sisa logistik yang bisa dibawa pulang ke sarangnya. Dalam ekspedisinya, John melewati sungai-sungai magma yang membara sebelum sampai ke garis pantai yang sunyi. Lewat frekuensi udara, ia mengabarkan temuan penting kepada rekan-rekannya di markas, barisan bangkai kapal yang kandas, termasuk satu armada raksasa yang tampak masih utuh. Terdorong insting bertahan hidup, John memasuki lambung kapal besar tersebut. Di sana, ia mengais segala peralatan medis dan makanan yang tersisa. Namun, pemandangan tragis menyambutnya. Ia menemukan jasad-jasad tak bernyawa yang terjebak di dalam besi tua tersebut. John, can you hear me? John, can you hear me? Keheningan itu pecah saat suara dari alat komunikasinya memekik, memperingatkan bahwa anomali cuaca ekstrim sedang menuju ke arahnya. John dipaksa berpacu dengan maut. Ia berlari melintasi medan berbahaya, mengejar waktu agar tidak tertelan badai yang menghancurkan segalanya. Pintu kedap udara terbuka tepat pada waktunya, menyelamatkan John dari amukan alam di luar. Prosedur dekontaminasi segera dilakukan untuk membersihkan zat berbahaya dari tubuhnya. Sialnya, teknologi pelindung yang ia gunakan punya celah. Rutinitasnya berada di zona bahaya telah merusak kesehatannya secara perlahan. Tim medis memberikan diagnosa pahit. Sel-sel tubuh John mulai hancur akibat akumulasi radiasi. Waktunya di dunia ini mulai terhitung mundur. Dokter mendesaknya untuk berhenti bertugas dan menghabiskan sisa napasnya bersama keluarga tercinta. Sementara itu, di kedalaman bunker, para intelektual dan pakar tengah beradu argumen. Mereka harus segera menemukan jalan keluar, sebab cadangan energi dan kebutuhan pokok mereka sudah mencapai titik nadir yang mengkhawatirkan.
Adam menyatakan bahwa radiasi diperkirakan hampir hilang dalam 1 tahun, namun Dr. Amina menegaskan dampaknya akan bertahan lama sehingga migrasi perlu dipersiapkan. Karena wilayah sekitar Greenland telah musnah, Allison mengusulkan Eropa Barat sebagai tujuan. Dr. Amina mendukung usulan itu dan menyebut adanya kawah di selatan Prancis yang relatif aman dari radiasi, meski aksesnya berbahaya akibat perang saudara di Eropa. Situasi memburuk saat gempa kecil mengguncang bunker akibat pergeseran lempeng tektonik, sementara Allison menerima sinyal darurat dari luar. Adam menolak menerima para penyintas karena persediaan hampir habis, namun melalui pemungutan suara, mayoritas memutuskan untuk membuka akses bagi mereka. General. Waktu terus bergulir di bawah tanah. Program edukasi tetap dijalankan sebagai fondasi bagi generasi penerus, termasuk bagi Nathan, bocah yang sangat terobsesi dengan pemetaan galaksi. Selama setengah dekade, rutinitas mereka berjalan tanpa kendala berarti. Para pemuda menimba ilmu, sementara golongan dewasa berjibaku memelihara sistem pendukung kehidupan. Dalam sebuah momen istirahat, John menyerahkan sebuah perhiasan kecil kepada istrinya, bunga plastik yang ia amankan dari bangkai kapal saat misi di permukaan. Namun, suasana hangat itu sirna seketika saat Allison menceritakan bahwa Nathan sempat menyelinap keluar dari perlindungan bunker. John yang tersulut emosi segera memarahi putranya tersebut. Ia memberikan teguran fatal mengenai risiko maut di luar sana dan memerintahkan bocah itu masuk ke kamarnya. Pasca insiden tersebut, pasangan itu kembali ke pos masing-masing. Saat sedang berpatroli memantau integritas struktur, John tertegun melihat celah yang mulai merambat di dinding beton. Secara simultan, ruang kendali menerima peringatan bahwa sekelompok orang asing tengah mendekati gerbang bunker. Belum sempat mereka bereaksi terhadap kedatangan tamu tak diundang itu, guncangan hebat kembali menghantam bumi. Retakan di dinding bunker kian tak terkendali. Getaran hebat mengguncang ruang bawah tanah, hingga penyangga runtuh dan tempat perlindungan berubah menjadi neraka tertutup. Teriakan dan kepanikan pecah. Orang-orang berlarian, saling mendorong demi bertahan hidup. Di tengah kekacauan, John menerobos kerumunan mencari Allison dan Nathan. Saat jalur utama terputus dan banyak yang terjebak, ia segera membawa keluarganya ke rute lain, satu-satunya jalan tersisa. Mereka berhasil keluar tepat sebelum bunker runtuh sepenuhnya. Bangunan itu hancur, menelan siapapun di dalamnya. Karena radiasi masih mematikan, John segera memandu para penyintas menuju kapal di pesisir, satu-satunya harapan mereka. Dalam perjalanan menuju pantai, mereka menemukan Dr. Amina dan berhasil menyelamatkannya. Harapan kembali diuji ketika mereka tiba di sana. Kapal yang tersedia hanya 3 unit, jauh dari cukup untuk semua orang. Kepanikan pun kembali meledak, orang-orang berebut naik, suasana berubah kacau. Setelah perjuangan sengit, John dan kelompoknya berhasil masuk ke salah satu kapal. Sang pengemudi berteriak agar pintu segera ditutup. Muatan sudah melampaui batas aman, mesin dinyalakan, dan kapal pun meninggalkan daratan. Tak lama kemudian, gelombang raksasa menghantam pantai Greenland. Mereka yang tertinggal, lenyap seketika, disapu amukan laut tanpa sisa. Di tengah samudra, ombak tinggi membuat suasana di dalam kapal terasa mencekam, seolah maut mengintai di setiap menit perjalanan. Perlahan, badai mereda. Saat jarak mereka dari Greenland semakin jauh, John merasakan perubahan pada udara. Alat pengukur menunjukkan kondisi yang lebih aman, masker pun dilepas. Pertanyaan berikutnya pun muncul, kemana mereka akan pergi? Wilayah terdekat, termasuk Islandia, telah lama hilang dari peta kehidupan. Satu-satunya tujuan yang masih mungkin hanyalah daratan Eropa. Hari demi hari berlalu di atas laut, hingga suatu saat mesin kapal mati total. Tanpa panik, John segera turun tangan, membongkar dan memperbaiki bagian yang rusak. Keberuntungan masih berpihak, mesin kembali hidup dan perjalanan pun berlanjut. Namun ketenangan itu tak bertahan lama.
persediaan bahan bakar akhirnya habis. Kapal kehilangan kendali dan hanya bisa mengikuti arus. Selama 2 hari mereka terombang-ambing tanpa arah, hingga sebuah benturan keras mengguncang badan kapal. Saat pintu dibuka, pemandangan tak terduga menyambut mereka. Atap sebuah gedung, mereka telah mencapai Liverpool. John segera memeriksa kondisi udara dan memastikan lingkungan itu aman. Ia mengambil dayung, lalu mengarahkan kapal perlahan mendekati daratan. Setelah turun, mereka mencari perlindungan sementara. Tak jauh dari sana, terlihat kerumunan besar. Ternyata itu adalah aksi protes warga. Luapan amarah terhadap para pemimpin yang menyelamatkan diri di bunker, meninggalkan rakyat menghadapi kehancuran sendirian. Adam tewas seketika di tengah kekacauan. John melarang Amina larut dalam duka. Mereka harus terus bergerak sebelum ancaman berikutnya tiba. Ia menghentikan sebuah kendaraan di jalan. Permintaan tumpangan mereka awalnya ditolak mentah-mentah. Namun ketika John menyerahkan jam tangan yang ia kenakan, sikap pengemudi berubah. Mereka diizinkan naik. Keputusan itu menyelamatkan nyawa mereka. Badai kembali menghantam tak lama setelahnya. Perjalanan menuju London pun dimulai. Di dalam kendaraan, pria yang menolong mereka memperkenalkan diri sebagai Obi. Tanpa basa-basi, ia mengungkapkan kenyataan pahit. Seluruh dunia telah hancur sepenuhnya. Orang-orang saling membunuh demi makanan dan badai radiasi, seperti yang pernah mereka hadapi, masih muncul sesekali, mampu menghapus kehidupan hanya dalam sekejap. Di tengah pelarian mereka, Nathan menggali informasi dari sang ilmuwan, Amina, terkait cekungan raksasa yang dirumorkan masih sanggup menopang eksistensi manusia. Walau data pendukung masih samar, sang dokter tetap teguh pada pendiriannya bahwa titik tersebut merupakan satu-satunya tempat bernaung terakhir bagi umat manusia yang masih tersisa di muka bumi. Jeda sejenak diambil untuk memulihkan tenaga. Di sela waktu tersebut, John mencoba mengonfirmasi pergerakan massa ke arah Prancis Selatan melalui Obi. Namun, jawaban yang diterima justru mengerikan. Wilayah tersebut diklaim lebih mencekam daripada daratan Inggris saat ini. Percakapan terputus saat Nathan mendekat, memicu Obi untuk menyingkir dengan dalih ingin membakar tembakau. Keadaan berubah ketika John merasakan anomali berupa guncangan hebat di bawah kakinya. What is that? Instingnya berteriak waspada. Ia segera memerintahkan seluruh rombongan untuk mencari tumpuan pada batang-batang pohon di sekitar. Sepersekian detik kemudian, langit seakan runtuh saat gugusan batuan angkasa meluncur deras di atas kepala mereka. Diserang histeria, Obi nekat menerjang ke arah kendaraan pribadinya demi mencari perlindungan. Malang, sebelum tangannya menyentuh pintu, serpihan meteorit menghantam telak mobil tersebut, merenggut nyawanya dalam sekejap mata. Usai badai api tersebut mereda, sisa anggota tim mengais perbekalan yang masih utuh dari puing kendaraan. Tanpa moda transportasi, mereka terpaksa menempuh sisa jarak menuju London dengan kekuatan kaki sendiri. Setibanya di kota tujuan, mereka langsung menyambangi kediaman orang tua Alison. Sambutan penuh sukacita diberikan oleh sang ibu yang tampak sangat lega melihat wajah-wajah familiar. Mereka pun diperkenalkan kepada para penyintas lainnya yang menghuni rumah besar tersebut. Saat topik mengenai lubang kehidupan diangkat oleh John, Ibu Alison hanya mampu memberikan keterangan berdasarkan desas-desus yang beredar tanpa bukti otentik. Malam itu pun diakhiri dengan waktu istirahat yang singkat. Namun, rahasia kelam mulai terkuak. Gangguan pernapasan yang dialami John kian parah, membuat Alison menyadari fakta pahit yang selama ini disembunyikan. Diagnosa medis menyatakan bahwa sisa usia John tak lebih dari 2 bulan. Dalam sisa waktunya yang singkat, John memantapkan tekad untuk mengevakuasi anak dan istrinya ke zona aman. Meski Alison memohon agar mereka menetap saja di London, John bersikeras bahwa ia tidak mau bertaruh dengan nyawa keluarganya di kota yang rawan kehancuran. Keesokan paginya, perjalanan berlanjut menggunakan kendaraan bantuan dari Ibu Alison. Sang pemilik rumah memilih bertahan demi menjaga kelompoknya.
Target mereka adalah pesisir selatan Prancis yang hanya berjarak 2 jam berkendara. Naas, saat diskusi sedang berlangsung di kabin mobil, sebuah proyektil menembus jendela secara mendadak. Peluru itu bersarang di tubuh Dr. Amina, mencabut nyawanya seketika itu juga. Setelah berhasil mengamankan keadaan dari serangan gelap tersebut, John dan Allison segera memastikan keadaan buah hati mereka. Syukurlah, Nathan tidak terluka sedikit pun. Prosesi pemakaman sederhana dilakukan untuk Amina, diiringi untayan doa tulus dari John bagi kedamaian jiwanya. Kini, dengan personel yang berkurang, mereka bertiga kembali memacu kendaraan menantang sisa perjalanan yang penuh misteri. Keluarga ini melintasi dasar samudera yang telah surut, menyisakan daratan gersang di tempat yang dulunya ombak menderu. Perjalanan menggunakan kendaraan terhenti saat mereka menjumpai titik gantung sempit yang menjadi satu-satunya akses ke daratan seberang. Nathan, yang didera fobia terhadap ruang tinggi, sempat mematung akibat kecemasan hebat. Berkat dorongan semangat dari sang ayah, bocah itu akhirnya memberanikan diri melangkah bersama orang tuanya. Derasnya hembusan angin dari lembah bawah nyaris menghempaskan nyawa mereka. Namun, keteguhan hati membawa ketiganya tiba di ujung titian dengan utuh. Tantangan berikutnya muncul dalam rupa jembatan kedua yang lebih rapuh. Untuk menyiasati gravitasi, mereka memilih bergerak dengan posisi mendekap permukaan jalan. Di tengah situasi mencekam, sebuah struktur serupa di sisi lain ambruk, melempar jiwa-jiwa malang ke dasar jurang. Meski didera kengerian, John beserta istri dan buah hatinya sanggup menuntaskan rintangan maut tersebut. Langkah kaki kemudian membawa mereka menempuh jarak puluhan mil di bawah terik mentari. Di tengah hamparan tanah mati yang sempat meruntuhkan mental John, sesosok asing muncul sembari menodongkan laras senapan. Saat Allison mengutarakan niat mereka mencapai kawah kehidupan, ketegangan seketika mencair. Sosok tersebut justru menyambut mereka dengan hangat dan memberikan tumpangan menuju pemukimannya. Setibanya di wilayah selatan Prancis, sang penyelamat menjamu mereka di kediaman pribadinya. Di sana, mereka bertemu Julia, sang istri yang kehilangan fungsi motorik dan suara akibat dampak radioaktif, serta seorang gadis kecil bernama Camilla. Sembari menyantap hidangan, kedua keluarga ini bertukar cerita mengenai tujuan suci mereka. Saat fajar menyingsing, tuan rumah memberikan instruksi rute spesifik pada peta yang dijaga ketat oleh aliansinya. Sebuah potret fisik diberikan sebagai tanda pengenal untuk diberikan kepada pemimpin wilayah, Jenderal Junet. Pria itu juga menitipkan Camilla agar dibawa serta menuju tempat perlindungan yang lebih layak. Setelah diskusi singkat, John menyanggupi amanah tersebut. Perpisahan mengharukan terjadi antara sang anak dan ibundanya yang sakit sebelum mereka berempat berangkat. Menggunakan transportasi roda 4, rombongan kecil ini bergerak menuju titik koordinat. Di sebuah perhentian, mereka dicegat oleh satuan penjaga yang memperingatkan bahaya milisi pemberontak. Namun, penyebutan nama sang jenderal oleh Camilla berhasil melunakkan sikap para penjaga, yang kemudian bersedia memberikan pengawalan. Memasuki kegelapan malam, desing peluru dan ledakan mulai menghiasi cakrawala. Di bawah instruksi ketat sang pemandu, mereka bergerak lincah menghindari zona baku tembak. Melalui perjuangan yang menguras adrenalin dan taruhan nyawa, keempatnya akhirnya berhasil menembus baris pertahanan lawan dan tiba di zona aman dengan selamat. Usai melintasi perbatasan, prajurit yang sempat membantu mereka memilih berbalik arah, kembali ke medan tempur untuk menuntaskan perlawanan terhadap kelompok separatis. Perjalanan berikutnya membawa John bersama istri dan anaknya tiba di sebuah kamp pengungsian. John berusaha menemui sosok komandan bernama Junet. Ia menunjukkan selembar foto sebagai bukti identitas. Namun kabar pahit justru menamparnya. Junet telah gugur di zona perang.
Tak ingin menyerah pada keadaan, John merayu petugas camp agar tetap memberi mereka akses perlindungan menuju satu-satunya tempat aman yang tersisa, kawah kehidupan. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Pihak berwenang mengizinkan mereka naik ke dalam sebuah angkutan umum bersama para pengungsi lainnya. Saat kendaraan mulai bergerak meninggalkan camp, John sempat memejamkan mata, membiarkan tubuhnya beristirahat sejenak setelah pelarian panjang yang menguras tenaga dan harapan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sekelompok kriminal tiba-tiba menghadang dan menerobos masuk, berniat merebut kendali atas kendaraan tersebut. Kekacauan pun pecah. Beberapa penumpang tewas di tempat, sementara yang lain dipaksa turun. Menolak tunduk, John bangkit dan melawan salah satu perampok dengan segenap sisa tenaganya. Letusan senjata api terdengar. Lawannya berhasil dilumpuhkan, tetapi sebuah peluru telah lebih dulu bersarang di tubuh John, menyebabkan pendarahan hebat yang sulit dihentikan. Dalam kondisi darurat, sang istri segera mengambil alih kemudi, memacu kendaraan menuju tujuan akhir. Sayangnya, tanjakan curam di depan membuat mesin kehilangan daya. Tak ada pilihan lain, mereka turun, lalu melanjutkan perjalanan dengan mendaki sisa jarak menggunakan kaki sendiri. Akhirnya, mereka tiba di kawah kehidupan. Di ambang keselamatan, John merasakan kelegaan yang luar biasa, misinya telah tercapai. Orang-orang yang paling ia cintai kini berada di tempat yang aman. Namun tubuhnya tak lagi sanggup bertahan. Ia ambruk, tersungkur di tanah. Dengan nafas yang kian melemah, John membisikkan rasa syukur kepada istrinya atas kebersamaan yang telah mereka lalui. Perlahan, nafasnya berhenti, tepat setelah keyakinan terakhir menguat dalam benaknya. Keluarganya telah selamat. John adalah gambaran sejati seorang ayah, sosok yang mengorbankan segalanya demi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Ia menuntaskan baktinya hingga akhir. Moral cerita ini menegaskan satu hal, dedikasi, tanggung jawab, dan kehormatan dalam menjaga keluarga adalah nilai yang patut dijunjung, bahkan hingga titik pengorbanan terakhir.